Shalom, bertemu kembali dalam ibadah rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang ingin saya bagikan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai 54. Saya akan sedikit menerangkan ringkasan dari firman Tuhan ini. Ini adalah mujizat yang kedua yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kemarin kita berbicara tentang mujizat yang pertama di Kana, ingat kotanya di Kana, yaitu air menjadi anggur. Ini juga terjadi di kota yang sama, di kota Kana. Yesus kembali dari Kapernaum ke Kana. Nah, waktu dia di Kana, ada seorang pegawai istana dari Kapernaum datang ke Kana karena dia mendengar Yesus ada di Kana. Dia datang untuk keperluan bahwa anaknya sedang sakit, demam tinggi. Tapi Yesus dalam ayat 48 berkata, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Tapi pegawai istana ini tetap datang kepada Yesus, "Tolong datanglah, karena anakku akan mati." Lalu Yesus bilang, "Anakmu tidak akan mati, dia hidup." Ingat, keesokan harinya, ketika pegawai istana ini ingin pulang ke Kapernaum, di tengah perjalanan dia bertemu dengan anak buahnya. Dan anak buahnya berkata bahwa anak bapak telah sehat. Oh, kapan sehatnya? Kemarin siang. Disitulah dia mengingat bahwa kemarin siang itulah dia bertemu dengan Yesus dan Yesus mengatakan, "Anakmu hidup." Nah, setelah kejadian itu, lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Inilah menjadi mujizat kedua. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini, saudara-saudara yang terkasih? Yang pertama, bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus berdoa di Kana, kesembuhan terjadi di Kapernaum. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini adalah bahwa kuasa mujizat Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang kedua, kuasa dan mujizat Tuhan tidak diukur oleh iman kita. Itu suka-sukanya Tuhan. Jadi saya ingin mengajak jemaat Tuhan, mari kita melihat Yesus itu sebagai Bapa yang sangat sayang kepada kita, bukan karena dilihat dari besarnya iman kita, tetapi karena Yesusnya. Jadi fokus kita itu adalah Yesus. Karena itu jemaat Tuhan, saya mengajak supaya mata kita senantiasa selalu tertuju dan fokus kepada Tuhan. Haleluya. Lalu ketika Yesus bilang, "Kalau kau tidak lihat tanda dan mujizat, engkau tidak akan percaya." Dan indikasi kedua, saya mau katakan di ayat 53 bahwa pegawai istana ini belum percaya. Setelah kesembuhan itu terjadi, firman Tuhan berkata, lalu ia pun percaya dan seisi keluarganya. Berarti pegawai istana ini ketika dia minta mujizat itu, dia belum percaya kepada Yesus. Hanya saja mungkin dia didorong oleh tekanan, desakan bahwa anaknya mau meninggal. Lalu dia datang kepada Yesus dan kesembuhan terjadi. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan bukan orang yang tidak percaya. Jemaat Tuhan adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan itu sudah kita pelajari dari firman Tuhan. Kita memiliki iman. Tapi apa yang mau saya katakan di sini bahwa mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh iman saudara. Mujizat Tuhan tidak dibatasi oleh orang percaya atau tidak percaya. Kasih Tuhan tidak dibatasi betapa besarnya iman saudara, atau kasih Tuhan tidak dibatasi oleh betapa kecilnya iman saudara. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk mempercayai Tuhan apa adanya. Saudara tidak harus perlu berusaha membuat iman saudara semakin berkembang, atau saudara minder kalau iman saudara semakin kecil. Saya mau katakan, orang yang tidak beriman sendiri pun Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, apalagi kita yang punya iman. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita bukan karena diukur dari iman, besarnya iman kita. Tapi biarlah kita tahu bahwa Yesus sanggup melakukan kuasa dan mujizatnya. Kalau jemaat Tuhan sedang mengalami penyakit, saudara tinggal katakan, "Tuhan,
aku sakit, sembuhkan. Kalau jemaat Tuhan mengalami kekurangan dalam keuangan, jemaat Tuhan tinggal bilang, Tuhan aku perlu uang. Kalau jemaat Tuhan memerlukan terobosan dalam usaha saudara, saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan aku perlu terobosan. Kalau jemaat Tuhan mengatakan, aku perlu terobosan dalam keluarga aku supaya harmonis, saudara tinggal minta kepada Tuhan. Apa yang mau saya katakan di sini adalah berani meminta kepada Tuhan. Jangan tunggu iman saudara besar dulu, atau kalau iman saudara kecil, saudara tidak berani. Kasih Tuhan, mujizat Tuhan tidak diukur betapa besarnya iman kita atau betapa jauhnya jarak kita atau di mana kita tinggal. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan, kalau jemaat kami butuh keuangan, aku perlu berdoa. Tuhan, sumber keuangan kami. Tuhan, kalau jemaat Tuhan butuh kesehatan, aku berdoa supaya jemaat kami boleh berani meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih. Kami berdoa terobosan buat keluarga di jemaat kami ya Tuhan. Juga buat keluarga yang harmonis, yang penuh dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Biarlah melanda setiap umat Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah setiap umat Tuhan dengan berkat yang daripada Allah Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.